Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annarakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Shadaqallahul azim. Nah itu ya. Ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Jadi suratnya Madaniyah, artinya surat ini turun di Madinah atau periode Madinah. Ya, jumlah ayatnya ada 75 ayat. 75 ayat. Ya, Al-Anfal artinya yang disebut dengan Anfal itu adalah harta rampasan perang. Disebut Al-Anfal. Jadi ini berkaitan dengan masalah harta yang didapatkan ketika berperang. Jadi ketika berperang dan mendapatkan kemenangan, maka disebut namanya harta rampasan perang. Ada disebut juga ghanimah. Ya, tapi di sini Al-Anfal karena ada nafilah sesuatu yang dibagi-bagi gitu, berdasarkan nanti kedudukan dan posisi. Jadi ada dalam Islam itu begitu tuh. Termasuk di situ ada yang namanya berbagai macam, ada harta benda, termasuk juga perempuan, termasuk dulu itu anak kecil, termasuk juga para tawanan. Tawanan itu adalah
lupakan harta rampasan perang. Jadi zaman dulu itu maka ada kenal perbudakan. Jadi kalau orang kalah perang jadi budak, itu rampasan perang. Kalau sudah jadi budak ya boleh diapa-apain, mau disetubuhi juga boleh, mau disuruh kayak kerja paksa boleh, itu namanya budak. Mau disetubuhi nikah dulu ya? Nikah dulu kan? Oh, enggak, kalau dulu zaman jahiliyah, dulu zaman jahiliyah mah enggak. Jadi zaman jahiliyah mah tidak, tapi ketika Islam datang maka disebut dengan budak yang kalau dia ingin disetubuhi baru harus dinikahi. Jadi nggak sembarangan menyetubuhi atau melakukan hubungan badan kecuali dengan jalan pernikahan. Bahkan kan di dalam surat An-Nisa boleh menikahi, kalau tidak mampu menikahi perempuan mukmin yang merdeka maka nikahilah budak-budak. Jadi budak-budak itu bukan yang hitam, yang kosong, enggak juga. Budak itu karena kondisi dan posisi yang memang lemah. Gitu. Maka kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya identik dengan pembantu lah, gitu. Yang mereka digaji. Kalau dinikahi ya tetap kalau mau dipakai atau disetubuhi harus dinikahi. Jadi Islam memberikan kebebasan kepada manusia atau pada orang-orang yang lemah pada saat itu untuk menjadi makhluk yang merdeka atau manusia yang merdeka. Yang kita lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Ini tentu yang bertanya adalah para sahabat, ya kan? Maka kemudian Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah, Allah perintahkan begitu, wahai Muhammad katakanlah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasul. Artinya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Milik di situ artinya bukan semuanya diambil oleh Rasulullah, tidak. Artinya pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya, ya gitu ya. Bukan artinya ditanya ini harta rampasan gimana, wah harta rampasan semuanya milik Allah dan Rasul diambil semuanya, enggak. Maksudnya pembagian harta rampasan itu ditetapkan berdasarkan ketetapan dari Allah dan Rasulullah SAW. Maka katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, milik Rasulnya. Artinya menentukan menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Paham ya badannya? Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama. Kenapa begitu kalimatnya? Karena kalau orang dikatakan fattaqullah berarti taatlah kepada aturan Allah, gitu kalimatnya. Karena banyak yang orang semau-maunya pada saat itu. Karena kondisinya pada saat sebelum Islam datang, rampasan perang itu ya dikuasai oleh penguasanya atau oleh komandannya. Jadi anak buahnya hanya seala kadarnya, semuanya milik rajanya. Gitu. Kita lihat kan dulu misalnya antara raja dengan raja berperang, maka seluruh harta rampasan perang diambil oleh rajanya. Anak buahnya tidak mendapatkan hanya sekedar pemberian biasa, ya kan, yang diberikan oleh raja yang menang perang itu. Tentara-tentaranya kan hanya diberikan semau-maunya raja. Nah, ketika Islam datang, maka Islam menetapkan tentang pembagian harta rampasan perang yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulullah SAW. Maka fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, maknanya hati-hati di dalam membagi harta rampasan perang, maka patuhilah pembagian itu sesuai dengan pembagian yang ditetapkan Allah dan Rasulullah SAW. Wa aslihu dzata bainakum, maka perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Artinya karena rampasan perang ini kadang-kadang menimbulkan kecemburuan dan keirian, maka harus diperbaiki hubungannya agar semua merasa adil
merasa bahwa diperlakukan dengan adil terhadap apa yang dianggap adalah hak mereka. Kadang-kadang kan masalah uang mah tidak kenal saudara, masalah uang tidak kenal sahabat, ya kan? Masalah harta, masalah wanita nggak kenal saudara, nggak kenal sahabat, kan sensitif. Coba aja masalah warisan. Masalah warisan kan saudara bisa putus gara-gara harta warisan, bisa pada berantem, ya kan? Kehilangan nyawa bisa. Banyak yang kehilangan dan lain sebagainya. Jadi itulah, hati-hatilah di dalam masalah harta itu, ya. Kemudian dilanjutkan, wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah atau fatuhilah atau taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman maka harus patuh terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Poinnya adalah tentang harta rampasan itu pembagiannya ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan kaum muslimin itu harus taat dan patuh terhadap ketetapan itu. Itu poinnya, ya. Kemudian dilanjutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Nah, itu cirinya begitu ya. Jadi kalau disebut nama Allah, orang yang beriman itu hatinya bergetar. Allah itu kan, jadi kalau orang kita yang benar-benar iman, ketika nama Allah itu disebut, maka hatinya gemetar. Tapi kalau kita disebut nama Allah nggak ada gemetar-gemetar nih, imannya berarti nggak benar. Jadi kalimatnya al-mu'minun al-haqqa, orang mukmin yang benar-benar mukmin adalah orang yang apabila disebut Allah, apabila disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Nah, dua tuh. Jadi ciri orang yang beriman di sini ada tiga. Bahkan ada banyak, tetapi yang pertama ciri orang mukmin yang benar-benar mukmin. Ciri orang beriman adalah apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Sini nih. Karena rasa takutnya, karena rasa betapa kehebatan Allah, betapa sifat-sifat Allah. Jadi ketika disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi kalau orang ibarat kata gitu, seolah-olah kita berhadapan dengan sesuatu yang maha. Bisa dia tumbuh gemetar di sini, bisa tumbuh dari rasa takut, diawali dengan rasa takut, tapi kemudian berubah jadi rasa cinta dan rindu. Untuk ini kan bisa ada kemungkinan kan, misalnya kalau ada seorang bawahan yang melakukan kesalahan, kemudian ditegur oleh orang lain dan diancam dengan menyebut nama atasannya, kan gemeter. Kamu berbuat begitu, saya adukan kamu kepada pimpinan kamu. Takut dia kan hatinya kan, takut. Kenapa takut? Ya takut dipecat, ya kan, takut kena hukuman, kan begitu kan. Maka ketika disebut nama pimpinannya dia gemeter, ya kan, khawatir, takut dasarnya, karena takut akan hilang apa yang dia dapatkan, kan begitu kan. Nah itu awali dari situ. Atau bisa jadi rasa takut itu berubah dengan jadi rasa cinta. Jadi kalau misalnya kita sudah cinta, ketika disebut nama yang kita cinta itu kan hati itu langsung bergetar, ya kan, karena rindu, ya kan. Coba Padara misalnya dulu lagi jatuh cinta sama istri, ketika disebut nama istri kita yang kita dulu sayang lagi zaman pacaran misalnya, itu kan hati itu bergetar.
langsung kayak bergetar itu kayak rindu, sayang. Jadi getaran hati itu bisa diawali dengan takut, atau juga getaran hati itu ketika sudah mendalam maka tumbuh rasa cinta. Ketika disebut nama yang kita cintai bergetar juga. Tergantung kitanya di mana yang kita pilih. Kalau orang-orang yang awam, maka yang pertama itu harus muncul rasa takut dulu. Ditakutkan dulu, munculkan, hadirkan rasa takut. Karena kalau orang nggak takut, biasanya orang berani melakukan apapun. Tapi kalau orang takut, awal takut, maka dia tidak akan melakukan itu karena takut akan hukuman. Ya kan? Contoh gini, Pak Darlan di sini kerja, Pak Darlan pasti takut untuk bolos, ya kan? Untuk tidak masuk itu takut. Ya. Kalau saya tidak masuk kerja nih, wah dipecat saya. Nah, ada keterpaksaan di situ karena ketakutan akan sesuatu yang kita dapatkan hilang. Gitu kan, takut, macam-macam takutnya. Nah, orang yang beriman setidaknya diawali dengan rasa takut, takut terhadap hukuman dari Allah, takut terhadap azab Allah, gitu. Maka ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya, ya Allah, kalau Engkau cabut nikmat saya ya Allah, kalau saya Engkau ajab ya Allah, gitu. Maka orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar. Dasar awalnya adalah karena takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Takut murka Allah, ya kan gitu kan. Tapi kemudian takutan itu harus berubah. Semakin lama bukan takut lagi. Tapi kita cinta kepada Allah. Jadi kalau cinta mah kita ada atau tidaknya orang itu, kita akan selalu sayang, akan selalu mengingatnya. Contoh gini, kalau orang takut itu kan karena dilihat oleh orang yang kita takuti. Contoh kita dulu, anak-anak sekarang, kalau ada guru rapi banget, ya kan, di kelas rapi, nggak bercanda gitu. Giliran gurunya nggak ada, ribut, main bercanda sana, lempar sini, lempar sono, pulpen sana, dilemparkan gitu kan. Nah itu karena takut, karena ada guru. Beda dengan orang yang cinta. Orang yang cinta adalah apa contohnya? Contohnya adalah orang misalnya menghadiri pengajian yang di situ ada ulama-ulama. Misalnya dulu ada almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, ya kan, juga misalnya ada dihadiri yang sekarang pun Ustadz Abdul Somad misalnya. Maka orang hadir ke pengajian itu tidak perlu lagi dikasih uang, tapi dia datang ke pengajian itu dengan kesadaran karena kecintaan kepada ulama, ya kan. Maka kenal nggak kenal dengan ulama itu, orang tetap akan hadir karena cinta, bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga dan biayanya. Beda kan? Yang satu anak sekolah, yang ketiga itu gurunya hadir, dia tenang, gurunya nggak hadir, ribut. Nah itu takut namanya. Beda dengan orang yang datang dengan biaya, tenaga, waktu dikorbankan demi orang yang dicintai. Nah gitu. Jadi caranya bergetar hati itu bisa dimungkinkan karena dua perkara tadi. Diawali dengan tumbuhkan rasa takut, kemudian dirubah rasa takut itu menjadi rasa cinta. Jadi kayak sholat. Sholat itu awalnya tanamkan sebagai suatu kewajiban, tapi kemudian harus dirubah menjadi kebutuhan. Jadi sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi harus meningkat menjadi kebutuhan. Jadi ibarat kata kebutuhan itu seperti makan. Jadi kalau orang nggak makan, perut kan lagi, ya kan? Kalau orang nggak sholat harusnya begitu. Kalau orang nggak sholat itu seperti orang lapar, langsung ada tanda-tanda dari perut kita.
Nah gitu tuh, kalau orang sudah berubah dari takut menjadi rasa cinta, maka menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan atau kewajiban. Ya kan, beda kan? Kalau orang sholat kewajiban kan, Allahu Akbar, Allah datang ke masjid, sholat kabur, udah selesai kewajiban saya. Ya kan? Karena kewajiban. Kayak orang misalnya upacara, hadir di upacara itu, udah selesai bubar, nggak mikirin lagi. Udah selesai upacara, bebas dia, bebas di upacara. Karena kewajiban. Atau kewajiban membayar SPP misalnya, ya udah lepas kewajiban. Tapi kewajiban itu harus berubah menjadi kebutuhan. Jadi kalau orang nggak sholat, maka dia ada yang kurang, ada yang tersiksa. Ibarat kata perut lapar, yang dia haknya adalah diberikan makan, maka kalau nggak makan langsung melilit kan. Perut kalau lapar kan melilit, bunyi, sakit ya kan, berasa perut. Nah itu artinya kita butuh makan, perlu makan. Maka ada tanda-tanda rasa menderita ketika tidak diberikan makan. Nah orang yang cinta, orang yang merubah rasa takut menjadi rasa cinta akan seperti itu. Maka ketika dia tidak tidak bisa bertemu dengan orang yang dicintai, maka ada penderitaan gitu. Misalnya Pak Darlan punya anak, maaf misalnya anak itu umpamanya di karantina karena sesuatu hal, artinya bisa dipenjara atau di karantina, artinya tidak boleh ditemui. Udah sampai 2-3 bulan Pak Darlan sudah ingin ketemu sama tuan, ya kan, tapi tidak bisa ketemu juga. Kira-kira sakit nggak? Sakit nggak hati itu? Ya Allah, kok nggak bisa ketemu sama anak saya? Ya kan, ada rasa menderita karena kita cinta sama anak kita. Nah orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, manakala dia tidak bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, maka dia akan menderita rasa rindu, menderita rasa kangen. Nah itu orang yang beriman begitu, sehingga ketika disebut nama orang yang kita cinta itu bergetar hati, gitu. Nah ini yang dimaksudkan. Orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Kemudian apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatum imana, maka imannya bertambah. Jadi orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin bertambah iman. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, Kalamullah dibacakan, maka imannya semakin bertambah. Kadang-kadang kita kan ada yang dibacakan ayat Allah malah lama banget sih. Kayak sholat misalnya, sholat baru 2-3 ayat udah ngeluh, lama banget nih bacaan imam. Kenapa nggak baca pendek-pendek aja sih, Qul An-Nas, Al-Falaq gitu. Nah orang ini tandanya dia sakit. Karena kalau orang mukmin yang sehat, mukmin yang benar, ketika dibacakan ayat Allah maka semakin bertambah keimanan. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal menggantungkan segala hal kepada Allah, tapi harus usaha dulu. Tawakal itu didahului dengan usaha, ada upaya. Jadi jangan tawakal itu diam, tapi harus ada usaha. Itu namanya tawakal. Diibaratkan oleh Nabi, oleh Rasulullah, tawakal itu diibaratkan kita punya unta atau punya kuda lah yang simple. Maka orang yang bertawakal itu adalah orang yang naik kuda, kemudian kuda itu diikatkan pada tempat yang sudah disediakan dengan kencang, barulah dia meninggalkan kuda itu tawakal. Ketika kuda itu hilang, berarti Allah berkehendak. Jadi bukan artinya orang tawakal itu orang naik kuda dan lepas saja, enggak begitu. Ada usaha untuk memaksimalkan upaya kita, nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Jadi setelah kerja baru tawakal, itu kalimatnya. Setelah usaha baru ada tawakal. Nah ketiga itu cirinya orang yang beriman, yang benar-benar imannya
adalah disebut nama Allah hatinya bergetar, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, kemudian bertawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu ya kalimatnya orang-orang yang menegakkan sholat atau melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi ini kaitannya begitu. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya, maka mereka itulah orang-orang yang akan merasakan ketika Allah disebut bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat-ayat bertambah iman, dan dia menggantungkan segala perkara kepada Allah. Paham ya? Atau bisa dibalik, perasaan-perasaan hati bergetar ketika disebut nama Allah. Orang yang akan bertambah imannya ketika dibacakan oleh Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Orang yang bertawakal selalu menyerahkan dirinya kepada Allah adalah orang mukmin yang istiqomah dalam sholatnya, adalah orang yang mukmin yang menafkahkan sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah itu, jadi bisa jadi begitu tuh. Jadi ketika orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholatnya, dan orang yang senantiasa peduli dengan dia menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya, maka akan memunculkan di dalam jiwanya ketika Allah disebut akan tergetar hatinya. Dan ketika Al-Quran dibacakan, ayat-ayat kalamullah dibacakan, maka dia akan bertambah iman. Dan dalam segala perkara yang dia lakukan, dia senantiasa pasrahkan kepada Allah. Jadi bisa begitu tuh efeknya tuh. Atau dibalik, bisa jadi orang yang mukmin adalah orang yang disebut nama Allah bergetar, dibacakan ayat Allah bertambah iman, senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia implementasikan dalam sholatnya, dalam bentuk ibadah pribadinya dengan Allah, dan dalam bentuk ibadah sosialnya, di mana dia membantu sesamanya. Bisa begitu tuh. Jadi orang mukmin yang benar, orang mukmin yang benar adalah orang yang ada muncul dalam hatinya rasa ketika disebut nama Allah bergetar, ketika ada ayat-ayat Allah dibacakan bertambah imannya, dan dia selalu pasrah kepada Allah. Maka implementasinya, wujudnya adalah bentuk dia sholat dengan sholat yang khusyuk, dia sholat sesuai dengan aturan-aturan Allah, menjadikan sholat bukan kewajiban tapi kebutuhan. Jadi dia jalin komunikasi dengan Allah secara personal, dan dia peduli dengan masyarakatnya dengan memberikan infak sedekah. Jadi gitu tuh. Jadi ciri orang mukmin itu adalah dia bukan hanya ngurusin diri sendiri, tapi harus peduli dengan sesama. Gak boleh kita diem aja, kita diberikan rezeki nggak pernah berbagi, nggak begitu. Orang mukmin itu harus sholat senantiasa, dia dekat dengan Allah dalam bentuk sholat-sholatnya, sholat wajib, sholat-sholat sunnah. Dan orang mukmin itu harus peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Jangan dia melihat orang-orang yang kelaparan, kekurangan, harus dibantu. Itu tuh. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Mereka itulah adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman, yang disebutkan tadi itu, ya dengan contoh 3 perkara, atau boleh dikatakan 5 perkara dah, biar lebih gampang. Jadi ada amalan batiniah, ada amalan lahiriah. Kalau batiniah kan nggak terlihat. Jadi orang mukmin yang benar-benar beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar. Itu kan urusan pribadi itu.
Orang mukmin yang benar-benar beriman adalah orang yang apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah iman. Orang mukmin yang benar-benar imannya adalah orang mukmin yang memasrahkan segala kepada Allah. Dan orang mukmin yang benar-benar beriman adalah orang mukmin yang melaksanakan sholat dan dia menunaikan atau menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. 5 itu bisa jadi 5. Yang ke-5-limanya ini bersinergi, berkaitan sebagai wujud bentuk imannya. Jadi harus ada tuh 5 perkara itu harus ada pada diri orang mukmin yang benar-benar imannya. Gitu. Kalau kita nggak ada salah satunya berarti ada yang salah. Ya. Jadi ibarat kendaraan. Kendaraan itu harus dilihat remnya bagus nggak, ya kan? Di remnya blong nggak nih? Kalau ada yang blong berarti kurang bener remnya. Maka mobil yang enak itu mobil yang mesinnya bagus, ya kan? Kemudian juga interiornya bagus, remnya bagus, semuanya bagus, maka enak dibawa, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba ngerem yang blong, maka berarti ada yang salah di situ. Nah itu, jadi kelima hal ini harus ada pada diri orang mukmin, orang yang imannya benar itu ada 5 hal ini. Yang diwujudkan, yang nyata ini 2, yang bukti dalam bentuk kehidupan bermasyarakat ini 2, sholat dan juga berinfak. Orang kelihatan sholat nggak kagak, ya kan? Wah rajin ke masjid, sholat berjamaah, wah bagus gimana nih? Ini orang yang rajin membantu sesamanya, berinfak, bersedekah, imannya bagus. Gitu. Jadi kita bisa melihat orang yang benar-benar beriman dengan 2 sisi ini. Dilihat sholatnya, dilihat kepedulian terhadap sesamanya. Kalau ini ada pada diri seseorang, maka insya Allah dia orang yang beriman, benar-benar iman. Kalau masalah hati kan urusan Allah, kita nggak tahu kan. Nah kemudian lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, dari sisi Allah, dan ampunan serta rezeki yang mulia atau nikmat yang mulia. Jadi bagi orang yang benar-benar beriman, maka ada 3 hal yang didapatkan. Yang pertama adalah dia mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Jadi mendapat kemuliaan di sisi Allah. Wah, Allah muliakan. Tentu kalau Allah muliakan dengan berbagai macam kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah muliakan di sisinya. Kalau orang dimuliakan di sisinya berarti memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka doanya kan kita kalau orang meninggal, jadikanlah makamnya, kuburannya lapang dan luas, tempatkanlah almarhum di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling mulia di sisinya. Ya kan gitu kan? Kalau kita doain orang-orang yang meninggal. Nah, orang yang benar-benar beriman, maka dia memiliki posisi dan kedudukan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nih, orang mukmin yang benar-benar imannya akan mendapatkan ampunan, maaf dari Allah. Ampunan untuk apa? Karena orang mukmin ketika salah keliru maka akan dimaafkan. Contohnya gini, Padahal punya anak yang kita sayang, anak kecil, anak 2-3 tahun, anak masih kecil, kita sayang banget sama tuh anak. Tiba-tiba padahal punya barang yang berharga, umpamanya, padahal punya barang berharga itu punya handphone, misal, tiba-tiba handphone itu nggak sengaja jatuh, kira-kira anak itu dimaki nggak? Nggak lah, kenapa saya? Oh iya, ntar kita beli lagi, nggak apa-apa, dimaafkan karena tidak sengaja, gitu. Jadi kalau sila sama orang yang disayang, sama anak yang disayang, sama siapa yang disayang, maka akan memaafkan. Nah ini Allah begitu. Jadi ketika melihat hambanya, sholatnya dia luar biasa, wajib tidak pernah ditinggalkan, berjamaah tidak ditinggalkan, sholat sunnah dilaksanakan, peduli dengan sesamanya, berbagi dia punya rezeki, maka Allah angkat derajatnya menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu tanpa disengaja melakukan sebuah kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan-kesalahan yang karena kelalaiannya, maka Allah maafkan, Allah berikan ampunan. Dan yang berikutnya warizqun karim, dan Allah berikan rezeki yang
mulia, kenikmatan yang mulia, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Maka orang ini akan dilapangkan seluruh hidupnya, walaupun hidupnya maaf secara ekonominya pas-pasan, ya bukan orang kaya yang hanya pas-pasan, tetapi karena dia adalah mukmin yang baik, maka rezekinya berkah. Rezeki yang berkah itu bukan rezeki yang harus banyak, enggak. Rezeki yang berkah itu ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan-kebaikan. Jadi dengan uang, dengan harta, dengan gaji, dengan honor yang kita dapatkan, walaupun tidak banyak, tapi mampu memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri kita, bisa menjadikan anak-anak kita sekolah, itu namanya rezeki yang berkah. Jadi bertambah kebaikannya, itu namanya. Nah, itu yang didapatkan oleh orang yang beriman. Kemudian lanjutkan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhan menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Artinya dengan kebenaran di sini adalah mengatur pembagian harta rampasan perang, ya, dengan benar sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah di Madinah untuk berperang kepada dengan benar pula. Menurut At-Tabari keluar dari rumah dengan maksud berperang. Jadi sebagaimana Allah menyuruh Nabi Muhammad dengan para sahabatnya di sini kepada Nabi untuk keluar dari rumah beliau di Madinah dengan kebenaran, artinya untuk berperang. Karena ketika perang Badar itu kan Muslim diserang, kan Muslim akan diserang di Madinah. Maka kemudian Allah merintahkan untuk keluar perang. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk melawan. Yang ini pada perang Badar itu kan mukmin menang. Gitu. Mereka meskipun sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman tidak menyukainya. Jadi banyak orang-orang yang Madinah itu kan ada juga orang Yahudi, ada juga orang-orang yang fasik, yang munafik. Ketika disuruh berperang nggak mau berperang. Gitu. Ada yang berperang tetapi kemudian mengkhianati. Ada yang begitu. Maka kata Allah, meskipun sebagian dari orang-orang yang beriman, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman itu tidak menyukai. Jadi ada orang-orang Muslim di Madinah itu yang enggan untuk berperang. Tetapi karena Allah sudah memerintahkan berperang, maka perintah itu sudah dilaksanakan. Nah, menjadi perintah untuk berperang itu Allah sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantah Nabi Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab kematian itu. Jadi ketika Allah memerintahkan Rasulullah dan orang-orang yang beriman berperang di Madinah untuk melawan serangan kafir Quraisy, maka Allah sudah memberikan kabar gembira. Pada saat itu pasukan Islam, pasukan mukmin itu nggak begitu banyak, melawan 3.000 melawan 1.000 yang kemudian dihianati, ya kan, dihianati oleh ada pasukan daripada Yahudi yang dia melengos sehingga tidak jadi 1.000, jadi 700. Jadi pasukan Nabi Muhammad SAW melawan, ada yang mengatakan 10.000 orang, 1.000 melawan 10.000, melawan banyak saat itu. Tapi kemudian Allah memberikan kabar dalam surat yang lain akan menurunkan 1.000 malaikat, ada menurunkan sekian ribu malaikat. Ya, ada yang menurunkan dalam ayat yang lain 1.000 malaikat yang memiliki tanda. Ya gitu. Jadi Allah menurunkan malaikat membantu dan Allah menjanjikan kemenangan dalam perang itu. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat kaum muslimin di Madinah, nggak usah takut, kita akan dibantu oleh Allah dengan 1.000 malaikat, bahkan akan ditambah lagi dengan sekian ribu malaikat. Nah, jangan takut, kita pasti menang dalam peperangan itu. Nah, sebagian daripada kaum muslimin saat itu yang imannya benar-benar masih belum tertanam benar, maka membantah Nabi. Kita kan sedikit ya Rasulullah, kita hanya sekian ratus orang, sedangkan mereka ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Gimana mau menang? Kita di sini bukan tentara yang biasa berperang, di sini para petani. Gimana melawan penjajah? Kalau kita sekarang kayak Palestina sama Israel. Pasukan Israel yang begitu lengkap persenjataannya, sedangkan Palestina hanya ala kadar dengan jumlah yang kalah jauh. Orang Palestina tentara Hamas bisa cuma 30.000.
sedangkan tentara Israel sampai sekian ratus ribu, bahkan bisa sampai jutaan orang misalnya gitu. Jadi 30.000 melawan ratusan ribu dengan persenjataan lengkap. Mana mungkin menang? Nah, ini yang terjadi pada masa Rasulullah. Mana mungkin ya Rasulullah? Maka yujadilunaka, mereka membantah kamu, berdebat dengan kamu terhadap sesuatu yang sebenarnya akan sudah dijanjikan oleh Allah. Sesudah ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka itu akan digiring kepada kematian yang benar-benar akan mereka saksikan kematian. Jadi takut sehingga membantah Rasulullah. Kemudian wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra syakati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Nah, setelah itu baru, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan musnahkan orang-orang yang kafir sampai ke akar-akar. Ini jadi ada kejadian itu ada pada saat perang itu ada dua kafilah, ya, yakni ada yang dipimpin oleh pasukannya yang akan menghadapi siapa dulu. Maka kemudian ada kafilah yang kedua yang membawa dagangan, membawa barang-barang rampasan perang, membawa harta. Yang saat itu dikomandani oleh kafilah oleh Abu Sufyan, salah seorang pemuka daripada kafir Quraisy yang ada di Mekah. Dia membawa dagangan dari Suriah, ya. Sedangkan kelompok yang berpangkat senjata dan kelompok yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal. Jadi dua nih yang dihadapi. Yang satu ada kelompok dagangan, kelompok barang-barang hasil dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang satu oleh Utbah dan Abu Jahal. Mana yang akan didahului dihadang? Dan kemudian Allah menetapkan yang harus dihadang itu adalah yang membawa barang dagangan. Nanti ada ketetapan dalam ayat yang lain. Maka kemudian sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah untuk. Jadi mereka menginginkan udahlah yang kalau kita hadapi Utbah dan Abu Jahal, wah berat kita. Kita hanya sekian ratus orang harus menghadapi ribuan orang. Kita nggak kuat ya Rasulullah. Ada yang mengatakan 300 lawan 1000. Mana kuat ya Rasulullah? Ratusan lawan 1000. Mana kuat ya Rasulullah? Udah kita jegal aja tuh. Kayaknya enak Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan pemukanya kafir Quraisy. Kita begal saja, kita kalimat. Nah, orang-orang mukmin saat itu di Madinah, mereka sangat menginginkan kalau yang disergap itu adalah kafilah Abu Sufyan. Tapi kemudian Allah memerintahkan sebaliknya. Justru yang harus disergap atau dihadang itu adalah pasukan yang di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah, ya, yang bersama Abu Jahal. Gitu. Itu ketetapan Allah sehingga terjadi perang. Diperhadapanlah antara pasukan Rasulullah dengan pasukan Abu Jahal. Dan pada saat itu Islam mendapatkan kemenangan dalam perang Badar itu. Apa kalimatnya? Di situ adalah Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilul batil, liyuhiqqal haqqa wa yubtilul batil walau karihal mujrimun. Agar Allah memperkuat yang hak, memperkuat Islam dan menghilangkan yang batil kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukai. Jadi begitu kalimatnya. Jadi tujuannya adalah Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa ketika Rasulullah dan kaum muslimin saat itu berperang, maka harus berperang, wajib berperang menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang menyerang. Maka Allah memerintahkan untuk berjihad. Nah, tapi ada juga kelompok orang yang ngasih tahu, wah nggak usah deh, pada ngadepin itu ada kan Abu Sufyan kan dia nggak ada senjata-senjatanya, dia kan bawa ada barang dagangan, hartanya banyak juga, kita butuh nih ghanimahnya. Itu wah. Nah, kata Rasulullah, jangan. Allah sudah memerintahkan kita untuk berperang menghadapi pasukan kafir Quraisy yang di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal. Maka jangan takut, hadapi mereka.
kita hancurkan sebinasa-binasanya kekuatan kafir ini. Karena kalau mereka bisa kita kalahkan, maka mereka akan lemah. Gitu. Maka kemudian terjadi peperangan antara sahabat Rasulullah dengan kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy yang di bawah komando Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Dan saat itu dalam perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Walaupun hanya jumlahnya 315 atau di bawah 300-an lah, 300-an, sedangkan kaum kafir ribuan, tapi mampu mengalahkan. Itu ceritanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa Allah ingin memperkuat agama Islam ini dan menghilangkan kemusyrikan. Bahwa kita umat Islam ini walaupun jumlahnya sedikit tapi memiliki kekuatan karena kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya yang pertama, jadilah kita orang mukmin yang benar-benar mukmin. Jadi jangan cuma jadi orang Islam, tapi harus jadi orang yang mukmin, yang orang muslim yang mukmin. Orang Islam yang beriman dengan hakul mukmin. Jadi dengan hakul iman. Orang muslim yang mukmin, yang mukminnya benar-benar mukmin, gitu kalimatnya. Maka orang Islam yang benar-benar beriman, yang imannya benar adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Makanya kalau ketika kita mendengar ayat Allah, maka dalam penjelasan kemarin surat Al-Anfal adalah wasma'u wa ansitu. Ada ayat ini. Nah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini di ayat yang 204. Nah, itu jawabannya. Ya. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan ayat Al-Quran maka dengarkan dan diam supaya mendapatkan rahmat. Nah, ini implementasinya begitu. Jadi orang yang beriman itu adalah apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah keimanan. Orang yang beriman benar-benar beriman itu apabila dibacakan ayat Allah maka dia mendengarkan, diam, memperhatikan, meresapi dalam jiwa sehingga kemudian imannya semakin bertambah. Nah, begitu yang dimaknai oleh ayat surat Al-Anfal, surat Al-A'raf memaknai ayat surat Al-Anfal tadi. Yani bahwa orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah iman. Dan orang yang mukmin benar-benar mukmin adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan orang mukmin yang benar-benar mukmin dia melaksanakan sholat. Dan juga orang mukmin yang benar-benar imannya dia menafkahkan sebagian rezekinya. Maka kalau ini dilakukan kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan 3 perkara. Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan yang tinggi dari Allah. Jadi orang yang benar-benar mukmin mendapatkan 3 perkara ini. Yang pertama mendapatkan apa? Kedudukan yang mulia di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kedua mendapatkan ampunan. Yang ketiga mendapatkan rezeki yang atau kenikmatan yang agung. Maka ini yang didapatkan oleh orang yang beriman. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah maka apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulullah maka kita harus sami'na wa ata'na, dengarkan dan patuhi. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.